adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Siti Irmadina NCM dari Program Studi Pendidikan Psikologi, Bimbingan, dan Konseling dari Universitas Negeri Makassar. Sebelum kita memulai materi yang akan Kakak jelaskan, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Jadi, sebelum menjelaskan di sini, kakak bertujuan untuk adik-adik agar adik-adik dapat memahami pengertian handphone, dapat memahami fungsi handphone, dapat memahami dampak positif dan negatif handphone, dan adik-adik dapat mengatasi dampak positif dan negatif handphone. Nah, sebelumnya kakak ingin menanyakan apa kabar untuk adik-adik saya. Alhamdulillah, kabar baik, Kak. Alhamdulillah. Jadi kakak sudah membuat PPT, jadi inilah PPT saya. Nah, yang pertama itu apa definisi handphone? Seperti apa itu handphone? Nah, handphone itu telepon genggam atau handphone adalah sebuah perangkat terkomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fax line konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana atau portabel dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel wireless. Adapun sejarah handphone, teknologi handphone pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. Komunitas bisnis telepon bergerak mengingatnya sebagai hari lahirnya handphone. Saat itu untuk pertama kalinya pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak portabel dilakukan. Yang pertama kali mencobanya adalah Martin Cooper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Di handphone datang dan Cooper yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Namun ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon tetap atau handphone Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kilogram dengan ukuran tinggi 33 cm sebagai teknologi baru. Handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat, perlu waktu sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telepon bergerak. Nah, adapun fungsi handphone, saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang diambil maupun pedesaan. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaan. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia, kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam atau HP. Bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat pelosok-pelosok desa. Nah, dampak handphone. Remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone dan tiada hari tampak memegang handphone terasa tidak enak karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya, misalnya untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Ada beberapa dampak positif, yaitu yang pertama itu ada mempermudah komunikasi. Terus yang kedua ada menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan. Dan ada pula dampak negatif handphone. Yang pertama itu mengganggu perkembangan anak. Mengapa saya mengatakan mengganggu perkembangan anak? Dengan canggihnya fitur yang tersedia di handphone atau HP seperti kamera, permainan atau games akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka
disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, miss call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Yang kedua itu efek radiasi. Selain berbagai kontroversi, seputar dampak negatif penggunaannya. Penggunaan HP juga berakibat bang terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan menggunakan handphone. Yang ketiga, ada rawan terhadap tindak kejahatan. Nah, karena pelajar merupakan salah satu target utama daripada penjahat, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku sosial. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua di rumah, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama sekali tidak layak dilihat oleh seorang pelajar. Yang ketiga, yang kebagian selanjutnya ada pemborosan. Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran kita akan bertambah. Apalagi kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka akan menjadi pemborosan saja. Yang kelima ada cara pencegahan. Nah, berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa menghindari penyalahgunaan handphone. Yang pertama itu menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut homoaksi dan homoknal. Nah, yang kedua ada tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pembelajaran, karena itu bisa mengganggu adik-adik sekalian dalam pembelajaran jika handphone tidak dimatikan atau di silent ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Ada kalanya kita bermain handphone dan ada kalanya kita belajar. Jadi bisa membagi waktu. Nah, yang keempat itu belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat tujuan. Nah, menurut kakak, belajar sebaik-baik mungkin itu agar tidak terlalu bermain handphone untuk mempengaruhi kita agar tidak bermalas-malasan belajar. Nah, yang kelima itu menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten dari handphone. Untuk adik-adik, jika menggunakan handphone, jangan menyalahgunakan handphone, apalagi menonton atau mendownload dan memperlihatkan ke teman-teman yang lainnya. Itu bisa membuat dampak kepada anak-anak. Terus yang keenam itu menggunakan handphone jika diperlukan untuk hal-hal yang penting saja. Jadi handphone bisa diperlukan ketika berhubungan dengan keluarga, teman yang jauh, dan mencari pekerja atau mencari tugas-tugas yang yang diberikan oleh guru. Apalagi zaman sekarang sudah bisa serba online. Jadi bisa tidak usah memakai handphone yang berlebihan. Yang ketujuh itu memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Dan yang terakhir ada memban kode pengamanan pada handphone jika diperlukan. Nah, itulah tadi materi yang kakak sampaikan untuk adik-adik. Apakah adik-adik dapat menyimpulkan apa yang kakak jelaskan tadi? Jika ada, silahkan raise hand. Halo adik-adik. Jika tidak ada, baiklah. Sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, saya ingin menyampaikan rasa bersyukur saya untuk bisa bergabung pada hari ini untuk menyampaikan materi yang kakak jelaskan tadi. Dan sebelum saya mengakhiri, marilah kita berdoa, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Dan saya berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mau mendengarkan materi yang kakak sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.